Oke, selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar untuk CLC pada hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan penjelasan daripada CLC. Kita berdoa, mari kita ambil sikap doa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami, pada saat ini Bapak kami mau belajar untuk pembelajaran untuk karakter CLC. Kiranya Tuhan terus berkati. Di saat kami belajar, kami dapat menyimak pembelajaran dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, masih ingat apa itu CLC? CLC artinya Christ Like Character. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya karakter seperti Kristus. Kenapa kita perlu belajar karakter, Mister? Ya, betul. Karena karakter adalah hal yang utama yang harus ada pada setiap manusia. Ya, manusia yang tidak ada karakternya atau karakternya bad, maka manusia itu akan berlaku jahat dan tidak akan berbuat baik. Makanya sangat perlu untuk kita sebagai murid Kristus untuk kita belajar daripada karakter Yesus itu sendiri, Kristus itu sendiri, ya. Kita akan melihat karakter yang mau kita pelajari sepanjang bulan April ini, ya. Kita sudah mulai memasuki di bulan April, yaitu pengertian dari kemurahan hati. Kalau pada bulan Maret kemarin kita belajar tentang karakter Rama, ya, karakter Rama. Nah, tentu anak-anak masih ingat apa itu Rama, ya. Sekarang kita mau belajar tentang karakter murah hati. Sebelumnya kita akan melihat tujuan pelajaran. Tujuan pelajaran yang pertama adalah murid dapat memahami bahwa karakter mereka harus seperti Kristus. Yang kedua, murid dapat memahami bahwa Kristus adalah sumber dari kemurahan hati. Siapa yang sumber kemurahan hati? Kristus. Dia sumber, dia artinya kemurahan hati itu berasalnya daripada Kristus, ya. Dia sumber, agennya, ya. Yang ketiga, murid dapat memahami arti dari kemurahan hati. Nanti apa sih arti daripada murah hati ini? Ya. Yang keempat, murid dapat mempraktikkan sikap kemurahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi sikap murah hati ini bukan hanya sekedar dipelajari, tetapi harus dilakukan dalam hidup kita supaya kita bisa bermakna, bisa menjadi garam dan terang bagi orang lain, ya. Kita akan melihat pembacaan Alkitab yang akan kita bacakan bersama-sama. Yuk, Mister mengajak kalian semua untuk bacakan ayat Alkitab ini. 1, 2, 3. Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, ulangi. Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi dihafalkan ya ayat ini. Cukup pendek ya. Lukas pasal 6 ayat 36 ini. Kita melihat di sini berdasarkan kamus KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti murah hati adalah suka atau dengan kata lain mudah untuk memberi. Suka memberi atau mudah untuk memberi. Arti lainnya dari murah hati adalah orang yang tidak pelit. Ayo, ya, siapa yang sudah melakukan sikap murah hati di sini? Ya. Nah, kita dapat memahami bahwa murah hati artinya orang yang mudah untuk memberi. Memberi miliknya, misalnya dia punya pulpen 2, ada lihat temannya tidak bawa alat tulis seperti itu ya. Maka dia dengan mudah untuk meminjamkannya atau memberikan, oh ini saya kasih untuk kamu. Ya, silakan ambil karena saya punya 2, kamu lupa bawa. Atau kita mudah memberikan pinjaman. Nah, seperti itu ya. Itu contoh sederhana. Artinya orang yang tidak pelit. Ayo, siapa yang pelit? Bertobatlah, ya. Artinya orang yang hidup dalam kemurahan hati, orang yang tidak pelit, ya. Nah, pengertian lain kalau kita pelajari tentang kekristenan, murah hati adalah menyatakan sifat Allah dengan menginvestasikan kembali secara bijak segala sumber daya yang telah dipercayakannya kepada kita.
Di sini menginvestasikan kembali. Artinya apa? Menginvestasikan kembali secara bijak. Apa yang harus kita investasikan, apa yang harus kita berikan, ya, menyalurkan, namanya menginvestasikan atau menyalurkan segala sumber daya. Sumber daya yang bagaimana, Mister? Sumber daya yang dipercayakannya kepada kita. Nah, seperti halnya kita punya rezeki, kita punya uang. Siapa yang kasih uang kepada kita? Mungkin ada yang menjawab, papa atau mama kasih uang jajan kepada kita. Tapi harus kita sadari juga, yang kasih kepada papa atau mama kita uang itu adalah Tuhan. Bagaimana cara Tuhan kasih kepada mereka uang? Gimana caranya Tuhan kasih kepada mereka uang? Ya, betul ya. Melalui pekerjaan. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberkati dagang mereka yang berdagang, yang buka toko, yang bekerja di kantoran, dibuat karirnya meningkat, semakin baik, ya, sehingga gajinya semakin besar, misalnya seperti itu. Nah, itu cara Tuhan memberkati. Nah, itu adalah sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita punya pakaian. Bagaimana kita menginvestasikan pakaian kita ini, menginvestasikan kembali secara bijak, ya, kepada orang yang memerlukan, ya. Contohnya kita punya pakaian yang sudah tidak muat lagi di kita. Pakaian itu kan dari Tuhan, betul? Walaupun yang belinya adalah papa atau mama atau nenek, kakek, tapi ingat, sumber utamanya dari Tuhan. Berkat-berkat itu dari Tuhan. Nah, jadi sampai ke kita pun tetap semuanya dari Tuhan, walaupun harus melalui orang tua kita. Itu kita harus investasikan kembali kepada orang-orang yang memerlukan. Orang-orang seperti apa yang memerlukan? Misalnya pakaian yang masih layak pakai, ya, masih layak pakai, yang sudah kita tidak perlukan, ketimbang kita buang, kita bakar gitu ya. Mending kita kasih kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang membutuhkan, seperti halnya orang miskin, orang melarat, ya. Orang miskin itu misalnya para pemulung, ya. Mereka bekerja, tapi sayangnya hasil pekerjaan mereka itu tidak dapat memenuhi dari segala kebutuhan hidup mereka. Pemulung misalnya, mereka bekerja mengumpulkan barang-barang bekas. 1 kilo kan hanya 1.000, ya, kalau nggak salah Mister, 1.000 sampai 2.000. Kita ambil patokan 1.000. Oke lah, mereka dapat mengumpulkan barang bekas sehari 10 kilo. 10 kilo kali 1.000 sama dengan 10.000, ya. 10.000 saat ini mau makan apa begitu ya? Mungkin hanya untuk ayam geprek satu porsi yang harga 10.000. Sedangkan dalam keluarga mereka itu kan banyak, ada istri, ada misalnya mereka punya 2 anak atau 3 anak, itu tidak akan cukup. Makanya mereka dikatakan orang miskin. Dari segala penghasilan hari-hari mereka tidak akan cukup untuk memenuhi segala keperluan mereka. Boro-boro untuk beli pakaian, ya, untuk makanan aja mereka tidak bisa untuk beli. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita wajib saling membantu, saling menolong. Investasikan berkat-berkat Tuhan itu, salurkan supaya Tuhan juga akan memberkati kita. Ya, seperti renungan kita pada hari ini, kalau kita bermurah hati kepada orang lain, maka Tuhan juga akan bermurah hati kepada kita. Ingat ya, kalau kita bermurah hati kepada orang lain, maka Tuhan akan bermurah hati kepada kita. Jadi ingat, tetap lakukan sikap murah hati kepada orang lain. Kalau bertemu dengan orang-orang miskin, ya, orang-orang yang dikatakan miskin adalah golongan-golongan orang yang tidak punya rumah, ya. Mereka tidurnya di mana? Di jalanan, di gerobak yang mereka dorong untuk tempat mengumpulkan barang-barang bekas itu, ya. Jadi dapat memahami, ya. Ingat, berkat Tuhan akan mengalir terus kepada kita kalau kita juga akan menyalurkannya itu kepada orang lain. Ibaratkan begini, ibaratkan sebuah parit. Parit itu kan harus mengalir ke laut, ya. Air parit itu harus mengalir ke laut supaya tidak berbau dan tidak jorok, ya. Coba kalau parit itu tidak ngalir, ya, air dari rumah bertumpuk di dalam saluran air itu tidak dialirkan ke laut atau ke peresapan ke tanah, maka tidak akan bagus. Nah, begitu juga dengan berkat Tuhan.
Ketika kita menerima berkat, kita salurkan juga kepada orang lain, berbagi, ya. Itu. Contohnya seperti ini ya. Orang berbagi makanan, ini berupa uang. Ada misalnya ini kan contoh ya. 100, 50, 20, 10, 5.000 ya. Oke, perhatikan di sini. Sifat Allah adalah murah hati. Oleh sebab itu, Allah juga mau kita sebagai muridnya, sebagai murid-muridnya juga memiliki sifat murah hati. Karena Allah adalah orang yang murah hati, Allah adalah pribadi yang murah hati, maka Allah mau supaya kita sebagai anak-anaknya mengikuti jejak Papa kita di sorga. Ya, menginvestasikan berkat Tuhan. Ini contohnya, menginvestasikan berkat Tuhan. Ya, kita sampai kepada kesimpulan. Salah satu keistimewaan yang dimiliki orang Kristen adalah kemampuannya untuk mengasihi orang, bahkan yang telah menyakiti hatinya sekalipun, ya. Namun sayangnya, tidak semua orang Kristen menyadari keistimewaan ini dan cenderung mengabaikannya. Nih, masih banyak orang-orang Kristen yang suka mengabaikan sifat murah hati ini. Padahal sifat kita sebagai orang Kristen, kita adalah murid-murid Kristus. Kristen itu adalah pengikut Kristus. Ya, kita mestinya harus tahu nih bahwa kita mempunyai kemampuan untuk mengasihi orang lain. Karena bermurah hati artinya kita mengasihi. Marilah kita sebagai murid Kristus untuk tetap setia, bermurah hati kepada siapa saja. Artinya tidak pilih kasih, tidak pandang, oh itu keluarga saya, oh itu orang cantik, ganteng, tidak seperti itu. Kalau kita ada kesempatan untuk bisa berbuat baik, bisa bermurah hati, lakukan itu. Tapi jangan dengan sungut-sungut, jangan dengan terpaksa, jangan dengan eh, karena minta dipuji atau minta diperhatikan, ya. Tetapi lakukanlah itu dengan hati yang tulus, ikhlas, ya, seperti itu. Oke, sampai di sini pembelajaran CLC, ya. Tuhan Yesus memberkati.